Kita sedang berada di masa Prapaskah dan coba sekarang kita renungkan salib dan semakin mendalam kita merenungkan salib. Saya yakin ada sesuatu yang lebih dalam yang kita dapat temukan lagi. Jadi marilah kita jangan pikirkan masa Prapaskah ini, masa Lent ini, masa Paskah ini sebagai suatu acara saja, tapi biarlah ini menjadi suatu kesempatan untuk kita dapat mendekat kepada Yesus dan Allah Bapa. Amin. Judul dari khotbah kita hari ini adalah anak yang mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa. Anak yang mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa. Coba kita renungkan latar belakang dari ayat bacaan kita hari ini dari Yohanes 5. Ini berbicara soal Yesus yang sedang melakukan pekerjaan pemulihan pada hari Sabat. Dan pada waktu ini, Yesus menyembuhkan orang yang telah sakit selama 38 tahun di kolam Bethesda. Dan dia melakukan itu pada hari Sabat lagi. Dan orang-orang Yahudi mulai menganiaya dia kenapa? Karena seharusnya pada hari Sabat tidak ada yang boleh bekerja kan? Tetapi Yesus melakukan pekerjaan penyembuhan pada hari Sabat. Dan bagian ini mencatat kata-kata yang Yesus ucapkan kepada mereka sebagai tanggapan. Ketika orang-orang Yahudi mulai menganiaya dia, inilah tanggapan Yesus. Kita dapat melihatnya di Yohanes 5 ayat 16. Ayat Yohanes 5 ayat 16 dan Yohanes 5 ayat 17. Ayat 16 kasih tahu kita bahwa Yesus sering melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Dan ayat 17 adalah jawaban Yesus, yaitu bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dan bagaimana jika Anda adalah seseorang di situ pada masa itu? Dua hal yang akan kita pikirkan kan, siapa Bapa dia, dan orang-orang Yahudi tahu bahwa mereka tahu bahwa Bapa yang Yesus ucapkan itu adalah Tuhan. Dan Bapa Allah pencipta melakukan pekerjaan penciptaan selama 6 hari dan istirahat pada hari yang ke-7. Jadi orang-orang Yahudi percaya bahwa Tuhan pun setiap hari Sabat istirahat. Tapi Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi, kalau kita lihat di ayat 18, ini membuat orang-orang Yahudi makin berusaha untuk membunuh Yesus karena pernyataan ini. Karena mereka menuduh Yesus, satu, melanggar hari Sabat, dan dua, menyebut Allah sebagai Bapanya sendiri, sehingga menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi, mereka menganggap Yesus menghujat Allah. Tetapi atas tuduhan-tuduhan ini, Yesus menanggapinya dengan dia percaya bahwa sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi, ini adalah tanggapan Yesus. Dan ini pun yang menjadi judul khotbah kita hari ini. Jadi, apa yang sedang dilakukan Bapa? Apa pekerjaan yang dilakukan Bapa? Apa yang ingin Bapa lakukan? Apa kehendak Bapa yang Yesus sedang kerjakan? Itu yang harus kita pelajari hari ini. Karena tidak hanya Yesus, Yesus bukan saja anak Allah, tapi siapa juga adalah anak Allah. Kita kan?
Coba saya tanya sekali lagi, siapa yang merupakan anak Allah selain Yesus? Kamu dan saya, kan? Jadi, kalau kita lihat judul kita sekali lagi, anak yang mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa. Dan kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Bapa, kan? Apakah kita adalah orang-orang yang mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa? Apa yang Bapa tunjukkan kepada kita? Apa yang menjadi kehendak Bapa? Agar kita dapat menjadi anak itu dan melakukan pekerjaan itu, kita harus terlebih dahulu tahu apa yang Bapak inginkan, apa yang sedang Bapak kerjakan, dan apa yang Bapak ingin lakukan, apa yang Bapak ingin kita lakukan. Dan apa itu? Pekerjaan Bapak, karya Bapak adalah Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab ini memberitahu kita apa yang Bapak ingin lakukan dan apa yang Bapak sedang lakukan. Dan Yesus tidak hanya bicara soal perjanjian baru, tapi dia sedang bicara dari semula. Dari semula. Apa kehendak Bapa dari semula? Dan itulah pertanyaan kita. Apa pekerjaan Bapa? Dan bagaimana kita dapat mengetahuinya? Poin pertama, apa pekerjaan Bapa? Pekerjaan Bapa dinyatakan melalui para nabi. Dan Allah Bapa memberitahukan pekerjaannya kepada para nabi. Dan kepada para nabi, dia mengatakan bahwa ini adalah kehendakku yang akan digenapi ketika Mesias datang. Jadi dia memanifestasikan pekerjaan Bapa dengan jadi pekerjaan Bapa selesai dilakukan ketika Mesias datang. Jadi dia memanifestasikannya melalui para nabi supaya semua yang dia kehendakinya, semua yang dia kehendaki itu dapat digenapi melalui Mesias. Dan kita lihat di Ulangan 18 ayat 15, orang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dia yang harus kamu dengarkan. Musa menubuatkan tentang seorang nabi seperti dia yang akan datang kepada mereka dan berkata, kamu harus mendengarkan dia. Dan Kisah Para Rasul 3 ayat 22 mengatakan bahwa itu telah digenapi melalui Yesus Kristus. Musa berbicara soal Yesus bahwa dia akan datang dan dia akan menggenapi kehendak Bapa, dan itu telah dinubuatkan dan diproklamasikan oleh para nabi-nabi, dan Tuhan memberitahukannya kepada para nabi-nabi di perjanjian lama kehendaknya, dan dia membuatnya sebagai suatu kondisi di mana kehendaknya yang disampaikan itu akan digenapi ketika Mesias datang. Jadi Tuhan Allah telah mengungkapkan misteri itu kepada hamba-hambanya para nabi. Amos 3 ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Dan kemudian Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan rahasianya kepada sahabat-sahabatnya. Dan siapa sahabat Tuhan? Kejadian 18 ayat 17 sampai 18. Kejadian 18 ayat 17 sampai 18. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Yakobus 2:23 juga mengatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, untuk merangkum apa yang baru saja kita bahas, Tuhan berbicara kepada para nabi
kehendaknya, dan dia bilang bahwa kehendaknya itu akan digenapi ketika Mesias datang. Dan Mesias datang dan menggenapinya sebagai anak, dan sekarang melalui itu kita menjadi anak-anak Allah juga. Dan sekarang giliran siapa untuk menggenapi kehendak Bapa? Giliran kita. Giliran kamu dan saya. Dan dia berkata bahwa aku mengungkapkan rahasia ini kepada sahabat-sahabatku seperti Abraham. Yohanes 15 ayat 15, Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi sekarang pertanyaan pertama adalah, apakah kamu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa? Dan pertanyaan kedua, apakah kamu adalah sahabat Allah? Bedanya hamba dan sahabat adalah sahabat tahu apa yang Bapa ingin lakukan. Apakah kita sahabat Allah? Amin. Haleluya. Apakah itu berarti kalian tahu apa yang Allah ingin kalian lakukan? Apakah kalian tahu ini? Yesus berkata, sahabat Allah adalah mereka yang tahu apa yang Tuhan ingin lakukan. Apakah kalian tidak tahu apa yang Tuhan ingin lakukan? Atau apakah kalian tahu tapi kalian belum mengerjakannya? Ini adalah orang-orang yang percaya kepada firman dan hidup dalam kepenuhan. Tuhan memilih mereka dan mengungkapkan kepada mereka rencananya dan pekerjaannya, dan Tuhan menggunakan kehidupan mereka untuk menggenapi firman dan kehendak Bapa. Kiranya kita pun menerima kesempatan itu. Dan sahabat-sahabat Allah, mereka menggambarkan kehidupan sang anak. Dan mereka menunjukkan siapa Yesus itu. Dan Yesus datang dan menggenapi itu. Dan sekarang kita adalah pengikut-pengikut Yesus. Dan orang-orang di perjanjian lama, mereka menjadi bayangan Yesus. Tapi kita sekarang adalah pengikut Yesus yang akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi, apapun kehendak Bapa itu, Mesias akan menggenapinya dan dia telah menggenapinya. Dan apa kehendak itu? Kita berbicara banyak soal kehendak Bapa, keinginan Bapa itu, tapi apa sebenarnya itu? Apakah kita dapat menjawab pertanyaan itu hari ini? Apakah kita bisa menjawabnya dengan satu kata? Apa kehendak Bapa yang dia ingin melihat tergenapi, yang dia ingin melihat tergenapi melalui Yesus dan melalui kita? Apa satu kata itu? Mungkin kita berpikir soal penebusan, tapi satu kata itu dinyanyikan oleh kur. Dan apa kata yang paling sering diucapkan kur hari ini? Salib. Salib adalah kehendak Tuhan. Dan salib adalah tentang pengampunan. Tadinya saya mau menjuluki khotbah hari ini pengampunan, tetapi terlalu jelas ya. Jadi anak melakukan apa yang Bapa lakukan, dan apa yang Bapa lakukan dari Kejadian sampai Wahyu. Bapa ingin mengampuni. Dan Yesus datang untuk melakukan pekerjaan itu. Itu adalah kehendak Bapa. Melalui pelayanan dan kehidupan Yesus kemanapun dia pergi, dia membebaskan orang dari dosa-dosa. Dia mengampuni orang dari dosa-dosa.
Dan ketika dia melakukan pekerjaan pemulihan, pengampunan itu, mereka sembuh. Kiranya kita juga memiliki pengampunan itu. Dan bisa dijelaskan dengan sangat dalam, tetapi apa yang Bapa sebenarnya ingin dapat dirangkum dengan satu kata, yaitu pengampunan. Dan pengampunan itu bukan pengampunan yang sederhana. Bukan, oh saya ampuni kamu, selesai. Bukan seperti itu saja. Bukan perasaan yang luar biasa, tapi pekerjaan pengampunan ini adalah pekerjaan yang memisahkan yang baik dan yang jahat sejak pohon pengetahuan akan yang baik dan jahat. Sejak dosa masuk dan sejak dosa itu masuk dalam diri kita, Tuhan melakukan pekerjaan pemisahan. Itu adalah pengampunan. Dan itu yang disebut sebagai penebusan juga. Dan itulah pekerjaan yang Yesus datang untuk genapi, untuk kerjakan. Dan sekarang kita pun harus melakukan yang sama. Sekarang Tuhan ingin kita untuk melakukan yang sama, untuk melakukan pekerjaan pengampunan. Anak melakukan apa yang dikerjakan Bapa? Apakah kita adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan yang Bapa lakukan? Poin kedua, apa yang perlu kita pelajari agar dapat menjadi anak-anak Bapa seperti Yesus, yang menggenapi pekerjaan Bapa seperti Yesus? Bagaimana kita dapat menjadi anak-anak seperti itu yang menggenapi pekerjaan Bapa? 1. Kita perlu mempelajari hal-hal dan perbuatan Abraham. Abraham adalah sahabat Allah yang menerima semua rahasia Tuhan dan kehendak Tuhan. Jadi kita harus belajar dari Abraham. Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yohanes 8 ayat 38-41, Yohanes 8 38-41. Yesus berbicara di sini. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kalau kita lihat pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa Bapak kita kalau kita melihat pekerjaan kita? Dan Abraham diminta untuk meninggalkan bapaknya, untuk meninggalkan Ur Kasdim, untuk meninggalkan bangsanya. Abraham dipisahkan. Dan kalau kita belajar dari Abraham, itu berarti kita belajar untuk memisahkan diri kita dari dunia, dari dosa, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan Yesus bilang kan, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham.
Tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu itu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari sini, Bapa kami satu, yaitu Allah. Dan mereka yang adalah anak-anak Abraham adalah mereka yang memiliki iman dan melakukan pekerjaan Bapa. Dan kehidupan Abraham itu seperti apa? Kehidupan Abraham itu kehidupan penuh iman, pekerjaan. Dan kehidupan Abraham adalah kehidupan pemisahan dari dosa-dosa. Abraham terus memisahkan dirinya dari dosa-dosa. Dan dengan kata lain, untuk kita dapat melakukan perbuatan Abraham, kita harus menjalankan suatu kehidupan yang mengikuti firman Tuhan, kehidupan yang kita terus-menerus memisahkan diri kita dari dosa kita. Kedua, kita harus mempelajari Yesus. Satu, untuk kita harus belajar dari Abraham, dan dua, kita harus belajar dari Yesus. Kita harus mempelajari sifat-sifat yang Yesus pelajari dari Bapa. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Saya tidak akan membaca seluruhnya, tapi kita akan merenungkannya, nanti kalian bisa bacanya sendiri. Ada 4 hal yang kita pelajari dari Yesus. 4 sifat yang kita pelajari dari Yesus. Dan ini adalah ayat bacaan yang kita suka hindari. Coba kita baca. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Kamu yang mendengarkan aku. Dia bilang di sini, apakah kamu punya kuping untuk mendengar? Berarti, apakah kamu siap untuk mentaati ini? Aku berkata, 1. Kasihilah musuhmu. 2. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 3. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. 4. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Dari 4 ini, berapa banyak yang kalian genapi? Dan itulah mengapa saya katakan ini adalah ayat yang sering kali kita hindari. Satu Petrus 2 ayat 21 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Inilah yang Yesus kerjakan. Dan Yesus mengatakan kepada kita, agar kita dapat mengadakan pengampunan ini, dan janganlah kiranya kita salah paham. Pengampunan bukan soal, aku benci orang ini. Saya akan memaksakan diri saya untuk mengampuni orang itu. Yesus bilang itu hal yang mudah. Tapi apa yang mau kita tunjukkan bukan pengampunan kita kepada orang itu, tapi apa yang mau kita hadirkan adalah pengampunan Allah untuk orang itu dan untuk kita juga. Kebaikan apa yang orang itu dapat dari pengampunan kita? Tidak ada kan? Kita siapa? Tapi Tuhan, pengampunan Tuhan lah yang harus mereka terima untuk mereka dapat menerima kehidupan yang kekal. Dan itulah yang harus kita doakan. Itulah yang Yesus datang untuk berikan. Dan itulah yang Yesus kasih tahu untuk kita berikan juga kepada orang lain. Jadi janganlah kita berpikir kecil hal. Aduh, orang ini menghajar aku harus mengampuni orang itu. Tentu saja. Tetapi Yesus bilang, saya mau kamu melakukan lebih dari itu. Saya mau kamu mengambil kesempatan ini dan membawa pengampunan Tuhan, terang Tuhan kepada orang itu. Itu tidak mudah kan? Dan Tuhan memerintahkan kita untuk memikul salib kita dan mengikut Dia. Inilah artinya.
Pengampunan adalah pekerjaan yang Yesus datang untuk lakukan. Dan selama pelayanannya, kemanapun dia pergi, Yesus melakukan pekerjaan pengampunan. Dan di atas kayu salib, hal pertama yang dia ucapkan adalah, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, kan? Dan kita dapat membandingkan 7 perkataan Yesus pada salib kepada ucapan Tuhan pada karya penciptaan. Dan firman yang menciptakan dunia adalah firman yang menebus dunia. Dan apa hal pertama yang Tuhan katakan pada karya penciptaan? Jadilah terang, kan? Dan pengampunan adalah seperti terang yang menyinari kegelapan. Tanpa Tuhan menyinari kegelapan, kegelapan tidak akan pergi sampai kapanpun. Tanpa Yesus mendeklarasikan pengampunan di atas kayu salib, dosa kita tidak akan pernah pergi. Jadi, pengampunan adalah seperti terang firman Tuhan. Terang yang mengawali penciptaan dunia. Pengampunan adalah kunci agar kita dapat menjadi kudus. Kita banyak mempelajari soal kekudusan dari kitab Imamat, dan kalau kita tidak hati-hati, kita akan berpikir bahwa saya kudus kalau saya tidak melakukan ini, saya menjauhi diri saya dari pekerjaan-pekerjaan itu dan itu. Tapi bukan itu yang membuat kita kudus. Meskipun itu adalah perbuatan yang baik. Kita berdoa karena kita butuh Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan, kita tidak melayani di gereja, apakah kalian melihat perbedaannya? Bagaimana kita menjadi kudus? Kita menjadi kudus ketika Tuhan memberikan pengampunan itu, dan itu adalah titik mula kekudusan kita. Jadi kiranya kalian menjadi kudus ketika kalian menerima pengampunan Yesus. Jadi Yesus berkata, saya ingin kamu menerima kekudusan ini, hidup di dalam kekudusan ini, dan membagikan kekudusan ini. Jadi kita mencerminkan apa yang kita pelajari dari masa Prapaskah ini, masa Lent ini, dan kita lihat ketika kita mengikuti jejak kaki Yesus dengan memikul salib kita, dan menjalankan kehidupan seorang martir, dan menerima berkat pengampunan ini, menerima berkat kekudusan, barulah kita dapat menantikan kebangkitan. Dan pada masa Lent ini, kita membahas soal kehidupan seorang martir. Kita membahas soal kebangkitan yang pertama. Dan hanya setelah itu, barulah kita dapat menantikan transfigurasi. Kalau kita tidak mengalami pengampunan, tidak mengalami kehidupan seorang martir, tidak mengalami proses pengudusan dan kebangkitan pertama, kita tidak dapat menantikan transfigurasi. Jadi agar kita dapat melakukan ini, Tuhan memberikan kepada kita, Yesus memberikan kepada kita berkat salib yang membantu kita agar kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. 1. Kita harus mengatasi hati yang penuh kebencian. Imamat
19 ayat 17 mengatakan, janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Keluaran 23 ayat 5 juga mengatakan hal yang mirip. Apabila engkau melihat redah keledai musuhmu karena berbebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar mautan keledainya. Tuhan mengatakan bahwa hati yang penuh kebencian tidak pernah menjadi kehendak Tuhan. Apakah kita sedang melakukan kehendak Bapa atau apakah kita menantang kehendak Bapa? 1 Yohanes 3 dan 4 menyikapkan bahwa Tuhan sendiri adalah dasar kasih. Tuhan adalah kasih. Dan bahkan dalam ayat bacaan dalam bacaan bertanggapan kita hari ini pun dari 1 Korintus 13 kan. Dan jika Tuhan adalah kasih itu sendiri dan tidak ada bayangan kebencian di dalam dirinya, maka siapa kita untuk memiliki hati yang kebencian? 1 Yohanes 3 ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Siapa kamu? Apakah kita mengasihi saudara-saudara kita atau apakah kita membenci mereka? Kedua, kita harus mengatasi hati yang menolak firman Tuhan dan kita harus memilih ketaatan. Tanya dirimu sendiri, seberapa dalam firman Tuhan itu diterima oleh hatimu? Ada banyak alasan mengapa firman itu tidak menembus hati kalian, tapi kalau kalian mengesampingkan semua halangan-halangan itu, coba kalian renungkan, apa sebenarnya yang membuat firman itu tidak diterima hatimu? Yesus berbicara soal 4 anak hati kan? Dan coba kita lihat, apakah firman itu kita terima? Apakah firman itu dapat bertumbuh? Atau apakah ketika kita menerima firman itu bertumbuh, tapi ketika suatu hal menusuk kita, langsung hilang semua firman dalam hati kita. Bagaimana kita tahu kita adalah tanah hati yang mana? Lihat buahnya. Apakah ada buah yang lahir? Apakah ada buah yang dihasilkan dari firman yang kita terima? Karena kalau tidak, berarti ada sesuatu yang salah. Di mana buahnya? Buah kasih, buah pengampunan, buah Roh Kudus, buah dari penginjilan. Kita diberkati, tetapi hilang berkat itu. Puf. Apakah firman sungguh-sungguh mengairi hati kita? Apakah firman sungguh-sungguh sedang menghasilkan buah di dalam tanah hati kita? Ketika firman Tuhan masuk, itu menghasilkan ketaatan, itu menghasilkan gaya hidup yang menaati firman Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22-23 Tuhan mengatakan, tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Tidak, tapi Tuhan ingin hati, ya kan? Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan karena sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah ketaatan. Jadi kita harus mengatasi hati yang menantang firman Tuhan ini, hati yang menolak firman Tuhan ini.
Tiga, kita harus mengatasi hati yang penuh dendam. Roma 12 ayat 18 sampai 21. Saya akan baca ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dendam itu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Tuhan mengatakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena dendam itu adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang akan membalas. Pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya kan? Jadi bagi kita harus mengatasi hati yang mau mengutuk orang lain. Bahkan ketika kalian sedang menyetir. Jika seorang percaya menyimpan hati yang suka mengutuk, maka berkat Tuhan akan semakin jauh. Berkat Tuhan tidak dapat memasuki hati orang itu. Dan tidak hanya rohmu saja, tapi juga tubuhmu. Hati yang penuh dendam itu, kalau kita simpan di dalam hati kita, dendam, kebencian, kemarahan. Mazmur 108 ayat 17 dan Amsal 14 ayat 14. Mazmur 109 ayat 17. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Apakah kalian mengerti apa yang sedang dikatakan di sini? Kalau kalian suka memberkati orang lain, maka berkat itu akan kembali kepadamu. Kalau kalian suka mengutuki orang lain, maka kutuk itu akan kembali kepadamu sendiri. Jadi ketika kita mengatasi hati dendam, hati kebencian, hati yang menolak firman, maka kita akan menerima berkat Immanuel, roh kasih. Kita berbicara soal Daud kan, Raja Daud sebelum dia menjadi raja, kehidupan Daud penuh kesengsaraan. Penuh kesengsaraan yang luar biasa karena satu orang, yaitu Raja Saulus. Daud memiliki semua kemampuan dan semua alasan dan semua hak untuk membenci Saul. Tapi kita pelajari kan bahwa bahkan ketika Daud dapat membalas dendam dan membunuh Saul, apa yang Daud lakukan? Daud bilang bahwa saya tidak memiliki hak untuk mengampuni orang ini. Saya tidak memiliki otoritas untuk mengampuni orang ini. Karena itu adalah otoritas Tuhan. Ketika kita diperlakukan dengan buruk oleh orang lain, kita merasa, aduh, orang itu harus membalas, atau orang itu harus minta maaf kepada saya. Dan kita menjadi pusatnya kan, tapi kita harus sadar. Pengampunan itu adalah pekerjaan Tuhan, dan Daud pun sadar bahwa melalui Saulus, saya berjumpa dengan Tuhan. Meskipun hidup saya menjadi sengsara dan sulit, tetapi saya bertemu dengan Tuhan. Dan ini semua adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Daud dapat melihatnya. Dan dendam atau pembalasan apapun, itu adalah milik Tuhan. Karena Raja Saulus adalah raja yang dipilih Tuhan sendiri. Apakah kita dapat memiliki hati seperti itu? 1 Samuel 24 ayat 17. Dan 1 Samuel 26 ayat 21 sampai 25. Saya tidak akan membacakannya, tapi kalian bisa membacanya di rumah nanti ya. Daud mengatasi hati kebencian, hati dendam, hati yang mengutuk.
Apakah dalam diri kita ada hati yang menolak firman Tuhan, hati yang mengutuk, hati yang membenci? Sebelum masa prapaskah ini lewat, marilah kita bergumul dengan ini dan minta supaya Tuhan angkat jika ada hati seperti itu dalam diri kita. Karena kehendak Tuhan adalah hati yang penuh kasih dan pengampunan. Kita harus belajar untuk mengampuni orang lain sebelum kita dapat menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Mereka yang melakukan kehendak Bapa adalah anak-anaknya. Dan anak Tuhan yang sejati adalah orang yang bertindak sesuai dengan apa yang telah diajarkan Bapa. Dan hati Bapa adalah kasih dan pengampunan. Itu dari awal sampai akhir, dari semula semenjak manusia jatuh dalam dosa, suara pertama Tuhan adalah Dia mau melakukan sesuatu untuk dapat mengadakan pengampunan bagi mereka, untuk memisahkan mereka dari dosa. Pengampunan sampai akhir, sampai Wahyu adalah Alkitab dari awal sampai akhir adalah pekerjaan pengampunan. Itulah sebabnya kita menyebut Alkitab sebagai sejarah penebusan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita bisa lakukan banyak hal. Kita dapat melakukan banyak hal-hal yang tampaknya kudus. Tapi Yesus bilang, kalau kalian lupakan kehendak Bapa, maka dia akan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Janganlah kita lupa bahwa sejarah kehidupan, sejarah penebusan dimulai dari kasih dan pengampunan Bapa. Dan ini adalah pekerjaan Bapa. Kiranya kita pertama-tama menerima kasih dan pengampunan itu. Amin. Mari kita bilang ke satu sama lain, ke orang di samping kita, kamu telah diampuni. Katakanlah kepada anggota keluarga kalian, kalian telah diampuni. Bukan oleh diriku, tapi oleh Allah. Bukan berarti aku tidak mengampunimu ya. Tapi katakanlah kepada orang lain, aku telah diampuni. Apakah kalian menerima pengampunan ini dari Tuhan kita? Kalau kita telah diampuni, maka kita tidak lagi memiliki alasan untuk tidak mengampuni. Jadi marilah kita mengampuni dan marilah kita menunjukkan pengampunan ini kepada orang-orang lain. Terakhir, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yesus udah wanti-wanti dia bilang, kamu akan menyangkal aku. Tapi Petrus bilang, enggak mungkin Tuhan. Tiga kali Petrus menyangkal Yesus. Di depannya dia menyangkalnya. Jika aku adalah Yesus,
Aku akan bilang, kan? Tuh kan? Benar kan yang aku bilang? Dan aku akan membuang orang itu. Aku akan membalas dendam. Kamu menolak aku akan menolak kamu juga. Dan untung saja aku bukan Yesus kan, untung saja. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus, kalau kita lihat pasal terakhir dari Yohanes, pasal terakhir dari kitab Yohanes ini seperti suatu epilog, seperti suatu pasal terakhir dari kitab Yohanes. Di sini Yesus datang untuk berjumpa dengan Petrus dan murid-muridnya. Yesus datang untuk berjumpa dengan Petrus dan para murid-muridnya karena Yesus tahu bahwa kalau Petrus tidak menerima pengampunan itu, maka Petrus dapat mati depresi. Dia akan menjalankan kehidupannya dengan penuh rasa bersalah, mungkin dia akan bunuh diri. Tapi Yesus datang untuk memberikan kepada dia penghiburan dan dia bilang, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Dan ketika dia mengatakan, apakah kamu mengasihi aku? Arti dari itu, inti dari itu adalah bahwa Yesus mengasihi Petrus, maka dia tanya, apakah Petrus kamu mengasihi aku? Jadi Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi Yesus menghibur dan mengasihi Petrus 3 kali. Dan setelah itu, maka setelah dia menghibur Petrus dan mengkonfirmasi kasihnya dan pengampunannya untuk Petrus, barulah Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sejati yang melakukan pekerjaan Bapa. Berapa lama lagi umur kita di bumi? Kita tidak tahu kan berapa lama lagi kita dapat hidup. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang dapat kita lakukan pada sisa hidup kita? Apakah kita akan menjadi anak-anak Tuhan sejati yang akan melakukan kehendak Bapa? Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur karena Kau telah mengirim Yesus Kristus untuk memberikan kepada kami pengampunan-Mu. Karena terang pengampunan ini, kami dapat menjalankan kehidupan kami. Kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Bapa, tolong ambil semua halangan dosa, supaya kami dapat sepenuhnya menerima berkat-Mu. Dan Bapa, kiranya kami menjadi anak-anak putra-putri rohani yang akan membagikan pengampunan-Mu kepada banyak orang. Dan di banyak bagian dunia ini, kiranya kehendak-Mu dipenuhi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan hati penuh syukur. Amin.